Halo Sobat Samuel, perhatiin nggak belakangan ini kendaraan listrik makin ramai di jalan. Mulai dari motor, mobil, sampai bus. Ditambah lagi kita sering melihat berita pembangunan fasilitas energi ramah lingkungan dari tenaga air hingga tenaga surya. Ya, Indonesia memang sedang berada di jalur transisi menuju energi terbarukan. Sejalan dengan tren global dan target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2050. Artinya, penggunaan energi fosil perlu ditekan secara signifikan. Tapi, pertanyaannya adalah, apakah energi fosil benar-benar bisa tergantikan sepenuhnya oleh energi terbarukan? Menurut riset yang dilakukan oleh tim Samuel Sekuritas dengan judul Black over Green, kemungkinan tidak semudah itu. Kenapa? Pertama, faktor efisiensi produksi yang lebih rendah. Faktor kapasitas pembangkit energi terbarukan seperti angin, air, dan surya lebih rendah daripada pembangkit berbahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Artinya, dalam setahun, pembangkit fosil bisa beroperasi pada kapasitas maksimumnya lebih tinggi dibandingkan pembangkit energi terbarukan. Kedua, kebutuhan material yang lebih tinggi. Pembangkit energi terbarukan membutuhkan material 4 hingga 14 kali lebih banyak dibandingkan pembangkit fosil. Ketiga, kapasitas penyimpanan yang terbatas. Investasi di fasilitas penyimpanan energi atau grid and storage hanya tumbuh di rata-rata 4% per tahun selama 2015 hingga 2025. Akibatnya, kapasitas penyimpanan yang tersedia belum cukup untuk mengakomodasi hasil produksi energi terbarukan secara efisien. Untuk mendukung penelitian kami juga menganalisis China, India, dan Jerman, 3 negara yang mewakili hampir 50% permintaan listrik global. Di Jerman, salah satu negara maju dalam bidang energi terbarukan, justru meningkatkan kembali porsi energi fosil dalam beberapa tahun terakhir akibat krisis energi. Selanjutnya, China dan India juga memperlambat pengurangan energi fosil akibat lonjakan permintaan listrik. Kesimpulannya, bahkan negara-negara besar pun masih belum sepenuhnya siap beralih ke energi hijau di tengah permintaan energi yang lebih tinggi. Di samping itu, pembangunan pembangkit energi terbarukan pun tidak bebas emisi. Berdasarkan estimasi kami, setiap pembangunan menghasilkan 6.000 hingga 70.000 ton CO2, tergantung jenis dan skala pembangkitnya. Lanjut, dengan asumsi permintaan listrik terus tumbuh solid, serta mempertimbangkan teknologi energi terbarukan saat ini, kami memperkirakan kapasitas produksi listrik global akan kesulitan mengejar pertumbuhan permintaan, terutama di 2044. Menggabungkan fakta di atas dengan semakin menurunnya supply akibat rendahnya investasi di sektor migas, kami melihat prospek pasar minyak dan gas masih sangat menjanjikan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Hal ini juga berpotensi menopang kinerja saham-saham migas di tahun-tahun mendatang. Melalui riset tematik Black over Green membawa angin positif juga ke sektor CPO. Alasannya, harga CPO berpotensi terjaga seiring naiknya permintaan biodiesel. Dari sektor ini, pilihan utama kami adalah NSS dengan target harga di 550. Sementara dari Black Energy seperti sektor oil and gas, ada energi dengan target harga di 650. Dan terakhir dari sektor mining contracting yang masih terkait batu bara, ada Dewa dengan target harga di 350. Nah, Sobat Samuel, menurut kamu apakah sektor minyak dan gas masih akan tetap menarik di tengah tren transisi energi ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video Samuel Sekuritas Indonesia selanjutnya. Star kini telah terintegrasi dengan TradingView, platform charting nomor 1 di dunia. Analisis chart dan eksekusi ordermu langsung di satu layar. Penasaran? Buka akun Star sekarang dan rasakan bedanya.